من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah. Kita sudah sampai pada poin yang ke-35. Pada poin ini Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wa qitalul lusus wal khawarij jaizun idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu ay yuqatila an nafsihi wa malihi wa yadfa' anha bi kulli ma yaqdiru وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال فهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. Poin ini berbicara atau membahas tentang hukum memerangi kaum khawarij dan para pemberontak, pengacau keamanan, para perompak, pembajak, bahwa dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dibolehkan memerangi para kelompok-kelompok yang menyempal dan memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin dan mengangkat senjata terhadap mereka. Demikian pula dibolehkan membela diri ketika diserang oleh mereka. Demikian pula dibolehkan membela diri ketika ada perompak yang datang membahayakan jiwa dan harta kita. Ini merupakan salah satu poin yang dibahas hampir di banyak buku-buku akidah. Hampir semua buku-buku akidah membahas poin ini, yaitu qitalul lusus wal khawarij jaizun. Memerangi para perompak dan kaum khawarij itu dibolehkan jika mereka menyerang, jika mereka menyerang seseorang hingga membahayakan jiwa dan hartanya, maka orang ini boleh membela diri, yaitu membela jiwa dan hartanya, dan membela diri dengan apa yang mampu dilakukannya. Akan tetapi ia tidak boleh jika perompak atau khawarij itu melarikan diri untuk mengejarnya, yaitu tidak perlu mengejar mereka jika mereka melarikan diri.
dan tidak juga untuk menelusuri ataupun mengikuti jejak mereka, yaitu untuk mencari-cari mereka. Karena kewajiban itu tidaklah berhak dilakukan kecuali oleh imam atau wulatul muslimin, penguasa kaum muslimin, yaitu mengejar, ya, membongkar jaringan perampok ataupun khawarij. Ini adalah hak penguasa atau hak pemerintah. Tapi kalau mereka membahayakan diri kita misalnya, maka kita boleh membela diri. Innamalahu ayyadfa'an nafsihi fi maqamihi dzalika. Yang dibolehkan baginya adalah membela diri dalam kondisi seperti itu, yaitu dalam kondisi jiwanya atau hartanya terancam, dia boleh membela diri. Wa yanwi bi juhdihi alla yaqtula ahadan, dan kalau bisa ia berniat untuk tidak sampai menumpahkan darah seorang muslim, walaupun muslim itu berusaha untuk membahayakan diri kita. Itu niat kita. Tapi kalau ternyata terbunuh, maka tidak mengapa, tidak ada dosa atas kita. Fa in mata ala yadayhi bi daf'i an-nafsihi fil ma'rakah, jika orang itu, perampok itu ataupun khawarij itu mati dengan tangannya atau karena tangannya di dalam membela diri, di dalam membela jiwanya dalam peperangan atau dalam pertempuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang yang terbunuh itu dari surga. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari surga, karena ia telah berusaha untuk membahayakan seorang mukmin, seorang muslim. Wa in qutila hada, dan jika ia yang terbunuh dalam kondisi seperti itu dan dia dalam kondisi membela diri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam banyak hadis, "Man qutila duna malihi fahuwa syahidun, wa man qutila duna damihi fahuwa syahidun." Barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh atau dibunuh karena membela jiwanya ataupun darahnya, maka dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela agamanya, maka dia syahid. Jadi kalau dia terbunuh dalam rangka membela diri dan hartanya, Imam Ahmad mengatakan rajautu lahu syahadah, aku harapkan dia mendapatkan syahadah, yaitu mati syahid. Nah, demikianlah yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini. Jadi dia hendaklah berniat untuk tidak membunuhnya. Jadi tidak ada niat kita untuk membunuh orang tersebut. Kita hanya membela diri. Ya, karena Rasul mengatakan, "Idzal taqal muslimani bisayfihima falqatilu wal maqtulu finnar." Jika dua orang muslim bertemu dengan dua pedangnya, dengan masing-masing pedangnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Dikatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil, adapun orang yang membunuh jelas dia telah melakukan perbuatan dosa, yaitu membunuh. Fama balul maqtul, lalu bagaimana dengan orang yang terbunuh? Maka Rasul mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia berusaha sungguh-sungguh untuk membunuh lawannya. Nah, kalau dua orang muslim saling bertemu, berhadapan, beradu senjata untuk saling membinasakan, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada di dalam neraka. Adapun dalam konteks mempertahankan diri, orang yang mempertahankan diri tidak ada niat untuk mencelakakan yang menyerangnya ataupun yang membahayakan jiwa dan hartanya, misalnya perampok. Dia tidak berniat untuk membunuhnya, tapi dia hanya membela diri. Tapi kalau perampok itu mati, ya maka ia terbebas dari hukum qisas. Ya sebagaimana Rasul mengatakan, barang siapa yang mengintip ke dalam rumah orang lain lalu dicucuk matanya, maka tidak ada qisas baginya atasnya. Kalau matanya misalnya cacat, karena Rasul mengatakan al-ainu bil aini, mata dibalas mata. Itu dalam kondisi normal. Tapi kalau seorang mengintip rumah kita lalu kita tusuk matanya dan cedera, maka tidak ada qisas. Itu menurut hukum
Islam. Nah, demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi seorang boleh membela diri, dan jika dia mati di dalam rangka membela diri itu, maka diharapkan, ya kita harapkan dia mendapatkan syahadah. Kama jaa fil ahadits wa jami'ul athar fi hadza. Sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak hadis dan athar, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Bagaimana menurutmu jika ada seorang laki-laki datang ingin mengambil, merampas hartaku? Qal fala tu'tihi malak. Jangan serahkan hartamu, yaitu pertahankan. Qal ara'aita in qatalani? Bagaimana kalau ia menyerangku? Qal qatilhu, maka balas serang dia, artinya pertahankan diri. Qal ara'aita in qatalani? Bagaimana menurutmu ya Rasulullah jika ia membunuhku? Nabi mengatakan fa anta syahidun, maka engkau syahid. Laki-laki itu bertanya lagi, ara'aita in qataltuhu? Bagaimana jika aku yang membunuhnya? Qal, Nabi mengatakan, Nabi menjawab, huwa finnar, dia berada di dalam neraka. Nabi mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang mukmin perbuatan fasik dan membunuhnya adalah perbuatan kufur. Ya tentunya tidak kekal di dalam neraka. Walaupun kita katakan bahwa membunuh jiwa tanpa hak adalah dosa besar. Dosa yang taubatnya masih tergantung. Ya, karena berkaitan dengan hak orang lain. Bisa saja dia melepasnya, bisa saja tidak. Oleh karena itu para ulama berselisih pendapat tentang taubat orang yang membunuh. Ya, taubat orang yang membunuh. Apakah diterima atau tidak? Apakah mereka kekal di dalam neraka atau tidak? Nah demikian, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna ma umira bi qitalihi wa lam yu'mar bi qatlihi. Rasulullah hanyalah memerintahkan kita untuk menyerangnya sebagai tindakan membela diri, bukan niat untuk membunuhnya. Ya, jadi kita hanya sekedar membela diri. Kalau misalnya perampok itu bisa dilumpuhkan tanpa harus membunuhnya, maka jangan membunuhnya. Misalnya, ya dia sudah harta itu sudah kita dapat, dia sudah kita rebut kembali, dia sudah jatuh misalnya, maka janganlah kita teruskan dengan membunuhnya, karena ini akan bercampur dengan amarah, emosi. Nah itu tidak halal bagi kita membunuhnya dalam kondisi seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Misalnya ada pencuri sepeda motor kan begitu ya, ketangkap, ya, melawan, ya digebuki, dan sudah. Jangan apa? Jangan dibunuh. Ya, jangan dibunuh. Nah, tidak halal bagi kita untuk membunuhnya, karena yang dibolehkan bagi kita adalah membela diri jika dia melawan. Nah, sesudah itu kita angkat masalahnya, kita angkat kasusnya kepada ulatul amri, kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada pihak yang berwenang. Demikian ikhwan fillah. Walam yu'mar bi qatlihi wala ittibaihi, dan tidak diperintahkan juga untuk mengejarnya jika dia lari. Biasanya harta itu sudah kita dapatkan kembali, dia lari, ya sudah. Yang berkewajiban mengejarnya polisi, bukan kita. Nah demikian ikhwan fillah. Wala yujizu alaihi in suri'a aw kana jarihan, dan tidak dibolehkan juga membunuhnya jika ia misalnya jatuh pingsan, ya, atau terluka. Ya, seorang khawarij misalnya pingsan dia atau terluka dia dalam peperangan melawan kita misalnya, melawan kaum muslimin. Bolehkah kita membunuhnya? Tidak boleh. Ya, jika dia terluka tidak boleh dibunuh. Wa in akhadahu asiran, dan jika tertawan orang itu, falaysa lahu ayyaqtulahu, maka itu juga tidak boleh dibunuh. Orang itu juga tidak boleh dibunuh. Wala yuqimu alaihil had, dan tidak boleh bagi rakyat atau masyarakat untuk melakukan hukum had terhadap kaum khawarij atau perompak. Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allah. Namun hendaknya kasusnya itu diangkat kepada penguasa, fayahkumu fihi, dan merekalah yang berhak melaksanakan hukum.
Demikian ikhwan fillah. Jadi menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak dibolehkan melakukan tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan membakar seperti yang kita lihat, itu ya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya, pencuri ayam atau pencuri sepeda motor dibakar hidup-hidup. Nah, itu tidak benar. Kalau sudah tertangkap maka diserahkan perkaranya kepada penguasa. Nah, demikian ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum. Karena nyawanya tidak boleh, tidak hak untuk ditumpahkan karena kesalahannya itu. Dan kalaupun kesalahannya itu membunuh, tidaklah boleh kita melakukan kisah sendiri. Ya, tidak boleh kita melakukan kisah sendiri kecuali di dalam pergumulan, di dalam pembelaan diri, misalnya dia jika dia melawan, misalnya dia terbunuh, nah itu lain cerita. Tapi kalau dia sudah menyerah, dia sudah lumpuh, sudah terjatuh, sudah terluka atau tertawan, maka tidak boleh kita habisi, tidak boleh kita bunuh. Nah, demikian ikhwan fillah. Azan ya Allah. Demikianlah Ahlus Sunnah sangat menjaga darah orang muslim. Walaupun orang muslim itu bersalah, kalau hukumannya tidak boleh ditumpahkan darahnya, maka tidak boleh. Dan kalau dia bukanlah orang yang berhak untuk menumpahkan darahnya dengan hukum had, maka dia juga tidak boleh menumpahkan darahnya. Walaupun hukum terhadap orang itu adalah hukuman mati misalnya. Nah, tidak boleh sembarangan orang melakukan hukuman mati itu. Ya, harus serahkan kepada pihak yang berwenang. Demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan poin yang ke-35 ini. Jadi di antara perkara yang disepakati oleh kaum muslimin, oleh para ulama adalah dibolehkannya memerangi kaum khawarij. Ya. Para sahabat sepakat bahwa kaum khawarij inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis beliau tentang khawarij, ya, tentang perintah memerangi khawarij. Dan para sahabat juga sepakat wajibnya memerangi mereka, yaitu memerangi khawarij. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, oleh karena itu para sahabat dan para ulama sepakat untuk memerangi kaum khawarij ini. Banyak penukilan-penukilan yang sampai kepada kita dari para ulama, dari para imam, bahwa ya, khawarij ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir, daripada Yahudi dan Nasrani. Nah, salah satu dari sekian banyak mutiara ilmu yang dapat dipetik dari tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah pembedaan antara memerangi kaum khawarij dengan memerangi orang kafir. Uraian dari Ibnu Taimiyah mengangkat kerancuan yang mungkin dipahami oleh sebahagian orang dari hadis-hadis yang menegaskan bahwa kaum khawarij ini lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat daripada kaum kafir. Namun perlu diketahui, perlu dimaklumi juga bahwa para sahabat tidaklah mengkafirkan khawarij. Khawarij masih muslim, tapi mereka dipandang adalah kelompok yang paling buruk, paling jelek dan paling jahat terhadap kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menguraikannya sebagai berikut. Beliau mengatakan, demikianlah kaum muslimin selalu berjalan di atas prinsip tersebut. Mereka tidak menganggap kaum khawarij ini murtad, sebagaimana orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar, yaitu kaum murtadin yang menolak membayar zakat. Padahal dalam beberapa hadis yang sahih, Rasulullah SAW telah memerintahkan agar memerangi kaum khawarij ini. Diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa beliau mengatakan, hum syirarul khalqi tahta adimis sama. Mereka adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Dan sebaik-baik orang adalah yang terbunuh oleh sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang-orang yang mereka bunuh. Ya. Ini sabda Nabi SAW, yaitu mereka adalah seburuk-buruk kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang lebih buruk atas kaum muslimin selain mereka, selain kaum khawarij ini. Bahkan Yahudi maupun Nasrani sekalipun. Mengapa?
lantaran ya, Syekhul Islam menjelaskan lantaran mereka selalu berusaha membunuh setiap muslim yang tidak sepaham dengan mereka dan menggampangkan darah kaum muslimin ya untuk ditumpahkan dengan takwil yang batil ya. Gampangan menumpahkan ya, dengan gampang atau dengan gampang saja mereka menumpahkan darah orang-orang muslim dengan alasan untuk menegakkan Islam. Nah, ini tidak dibenarkan ikhwan fillah. Mereka menghalalkan darah, menghalalkan harta, membolehkan membunuh anak-anak. Bagi mereka tidak mengapa melakukan tindakan kerusakan di tempat-tempat umum, fasilitas-fasilitas umum, walaupun yang menjadi korban di tempat-tempat umum itu adalah anak-anak, dan mengkafirkan kaum muslimin. Nah, ini merupakan ciri khas mereka, yaitu mengkafirkan kaum muslimin. Kafir menurut mereka di sini adalah keluar dari Islam, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan karena parahnya kejahilan dan sesatnya bid'ah mereka, hal itu mereka anggap sebagai ajaran agama, yaitu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, dengan gampang mereka akan mengatakan, ya, itu demi perjuangan. Kalau mereka ikhlas, masuk surga. Dan ucapan-ucapan atau takwil-takwil lainnya. Kaum Khawarij ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau dilihat dari kalkulasi akhir, ini lebih sedikit kejahatannya daripada orang kafir, lebih sedikit buruknya daripada orang kafir menurut timbangan akhirat. Kenapa? Karena mereka masih muslim. Mereka masih muslim. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan cukup sebagai alasannya mereka itu lari dari kekufuran. Akan tapi kalau dilihat dari kerugian dan penderitaan yang dialami kaum muslimin akibat tindakan mereka, maka mereka lebih besar keburukannya daripada orang kafir di tinjauan dunia. Ya, tinjauan dunianya terhadap orang-orang muslim, mereka ini lebih buruk akibat perbuatan mereka daripada orang-orang kafir sekalipun. Bahkan kaum kafir tidak dapat melakukan seperti yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Oleh karena itulah hukuman mereka disegerakan di dunia sebelum yang lainnya. Syekhul Islam mengatakan, coba lihat betapa dalamnya pemahaman Ibnu Taimiyah ini. Beliau mengatakan hukuman di dunia gunanya untuk mencegah kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Hukum dunia yang dimaksud di sini adalah bolehnya memerangi kaum Khawarij. Itu hukum dunianya. Ya, hukum dunia terhadap hukuman di dunia terhadap kaum Khawarij adalah bolehnya, bahkan wajibnya. Ya, pemerintah wajib berkewajiban memerangi mereka, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu segera memerangi mereka sebelum memerangi yang lainnya. Ya, sebelum memerangi yang lainnya, Ali bin Abi Thalib begitu mengetahui kemunculan mereka di Nahrawan, Ali bin Abi Thalib segera mengumpulkan pasukan dan menyerbu mereka. Setelah mengutus Abdullah bin Abbas untuk menegakkan hujjah terhadap mereka. Setelah itu Ali bin Abi Thalib langsung memerangi mereka tanpa ampun. Dan hanya menyisakan 10 orang dari mereka yang melarikan diri, tidak dikejar. Yang lainnya kebanyakannya gugur tewas di dalam peperangan tersebut. Nah, demikian Ibnu Taimiyah. Jadi hukuman di dunia itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gunanya untuk mencegah kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Meskipun barangkali di akhirat ia lebih baik daripada orang yang tidak merasakan hukuman di dunia, yaitu daripada orang-orang kafir. Sebagaimana halnya muslim yang melanggar hukum harus menjalani hukuman, sementara ahli dhimmah dari kalangan Yahudi dan Nasrani mungkin saja terhindar dari jerat hukum. Namun di akhirat si muslim tentu lebih baik daripada si kafir. Nah, ini disepakati ikhwan fillah. Tapi kita berbicara di dunia ini ya, hukuman dunia terhadap kaum Khawarij. Demikianlah ikhwan fillah. Ucapkanlah baik-baik hal ini dan peganglah erat-erat. Niscaya bala tentara kebatilan dan ahli bid'ah akan jatuh berguguran di hadapanmu. Seperti orang-orang yang mengatakan, jika tidak ada bersama kami, engkau bersama mereka. Ya, yaitu ucapan orang-orang sekarang ya, yang mengatakan ya,
kalian sibuk membicarakan atau mengungkap keburukan-keburukan kaum muslimin. Kalian sibuk mengarahkan serangan kalian kepada kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Maksudnya di sini adalah kaum Khawarij. Dan yang mereka maksud dengan mereka di sini adalah Salafiyun. Menurut mereka Salafiyun sibuk membicarakan kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengan mereka atau kelompok-kelompok bid'ah itu. Lalu mereka mengatakan, cobalah lihat, tegakkah kalian arahkan panah kalian sendiri kepada saudara-saudara kalian, sementara kaum kafir, kaum komunis sangat gencar menebarkan perselisihan di antara kita. Nah, ini ucapan-ucapan sebahagian orang-orang yang tidak mengerti kedudukan masalah ini. Tidak mengerti betapa urgennya memerangi kaum Khawarij dan menumpas kaum Khawarij dan ahli-ahli bid'ah yang lainnya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam riwayat Abu Umamah telah menyatakan bahwa mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Walid yang mengatakan, Abu Umamah radhiyallahu taala anhu melihat kepala-kepala yang terpenggal dipancangkan di jalan-jalan kota Damaskus. Kepala-kepala yang terpenggal lalu dipancangkan di jalan-jalan kota Damaskus. Pernah ke Palangkaraya? Mungkin di sana pernah terjadi seperti ini, yaitu kepala orang-orang Madura tadi. Jadi dipancangkan di pinggir-pinggir jalan, di tiang-tiang listrik. Itu nyata terjadi. Nah, kejadian seperti itu pernah terjadi juga pada masa-masa yang lalu, tapi lain konteksnya. Ya, Abu Umamah Ibn Fiddin melihat, Abu Umamah seorang sahabat, melihat kepala-kepala yang terpenggal dipancangkan di jalan-jalan kota Damaskus. Kepala-kepala siapa itu? Kepala-kepala siapa ini yang terpenggal dipancangkan di jalan-jalan kota Damaskus? Melihat kepala-kepala itu, Abu Umamah mengatakan, kilabu ahlin nar, anjing penghuni neraka. Jelas bahwa kepala-kepala yang terpancang itu adalah kepala-kepala kaum Khawarij. Ya tentu kaum Khawarij antum tahu bagaimana ciri mereka, bagaimana penampilan mereka, tangan, kaki. Kalau kening jelas kapalan itu. Kapalan tahu kapalan? Yaitu hitamnya hitam pekat lah begitu kita katakan. Dengan ciri mereka yang kuat ibadah kan begitu ya. Nah, kepala-kepala itu tentunya Abu Umamah tahu bahwasanya kepala-kepala muslim tapi Khawarij. Nah, muslim tapi Khawarij. Dengan kening-kening yang hitam-hitam, kepala-kepala itu dipancang di pinggir-pinggir jalan di kota Damaskus. Apa komentar Abu Umamah melihat kepala-kepala itu? Beliau mengatakan kilabu ahlin nar. Ini anjing-anjing penghuni neraka. Kok keras sekali? Ini sahabat Ibn Fiddin. Dan apa yang dikatakan oleh Abu Umamah itu adalah redaksi dari sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit, kata beliau. Syarrul qatla tahta adinis sama. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang-orang yang mereka bunuh. Kemudian beliau membacakan ayat, yauma taswaddu wujuh wa yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari yang waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula yang hitam muram, yaitu pada hari kiamat. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir jika kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Ya, orang-orang yang putih berseri wajahnya adalah wajah ahlus sunnah wal jamaah.
dan wajah-wajah yang hitam murang adalah wajah ahlul bid'ah wal furqah, seperti yang ditafsirkan oleh para ulama, para sahabat dan para mufassirin. Maka perawi yang ketika itu bersama Abu Umamah bertanya kepada Abu Umamah, saya bertanya kepada Abu Umamah, apakah pernyataan itu engkau dengar dari Rasulullah? Beliau menjawab, sekiranya aku belum mendengarnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 7 kali, tentunya aku tidak akan menyampaikannya kepada kalian. Jadi Abu Umamah mendengar hadis Nabi tentang Al-Khawariju kilabu ahlin nar itu bukan sekali, 2 kali, bahkan sampai 7 kali. Kalaulah beliau tidak mendengarnya sampai 7 kali, niscaya beliau tidak akan menyampaikannya kepada mereka. Kira-kira demikian. Artinya itu benar-benar beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian. Ini salah satu hadis yang menceritakan atau yang berisi anjuran memerangi kaum Khawarij dan fadilah, ya. Kita katakan fadilah, ya, memerangi kaum Khawarij. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, sebab kata beliau membersihkan jalan Allah, agama, manhaj dan syariatnya, serta menolak kejahatan dan pelanggaran ahli bid'ah, hukumnya fardu kifayah menurut kesepakatan kaum muslimin. Dalam hal ini Khawarij ikhwani fiddin, karena mereka punya alasan untuk menumpahkan darah kaum muslimin, yaitu dengan kaidah pengkafiran mereka, yaitu yang suka mengkafirkan atau gampang mengkafirkan kaum muslimin. Maka kejahatan mereka ini perlu dicegah. Sekiranya tidak ada orang yang digerakkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban tersebut, niscaya agama ini akan rusak. Dan kerusakan agama ini tentu lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh kaum kafir yang menguasai negeri kaum muslimin. Oleh karena itu Khawarij dapat menghancurkan negeri kaum muslimin dalam waktu yang singkat yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang kafir sekalipun. Ya, mungkin orang kafir membutuhkan waktu berabad-abad, ya, untuk apa? Untuk merusak kaum muslimin luar dalam. Tapi kaum Khawarij tidak perlu butuh waktu lama-lama. Demikianlah ikhwan fillah. Musuh kafir itu hanya tidak dapat merusak hati dan tidak dapat merusak agama, kecuali sekedar biasnya saja. Ini orang kafir. Sementara adapun ahli bid'ah yang mereka rusak adalah hati, akidah, pikiran, akal kaum muslimin. Sementara Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin atau innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk, rupa dan harta kamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kamu. Jadi Allah melihat hati dan amal kamu. Nah, dari situ lihat yang dirusak oleh orang-orang kafir bentuk, rupa dan harta kita. Mereka membunuhi kita, mereka merampas harta kita. Sementara orang-orang ahli bid'ah itu mereka merusak hati dan amal kita. Ya, merusak hati dan amal kaum muslimin. Dan tentunya dari sisi ini mereka lebih berbahaya daripada orang kafir sekalipun. Nah, itulah makna dari perkataan para ulama bahwa memerangi ahli bid'ah itu lebih didahulukan daripada memerangi orang kafir. Dilihat, ditinjau dari sudut pandang ini, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun tinjauan akhirat, ya tentu saja setiap muslim bagaimanapun buruknya, dia lebih bagus daripada orang kafir. Nah, itu tidak kita perselisihkan. Itu tidak kita ingkari. Nah, kemudian ikhwan fillah, yang perlu kita ketahui di sini adalah apakah Khawarij itu sudah habis masanya atau masih ada sampai sekarang? Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi kaum Khawarij di Nahrawan, Ali bin Abi Thalib berhasil menumpas mereka semua kecuali 9 orang atau 10 orang. Nah, 9 atau 10 orang inilah yang menyebar dan meneruskan cikal bakal Khawarij ke seluruh penjuru dunia. Artinya Khawarij akan terus ada sampai akhir zaman, sampai nantinya mereka ditumpas bersama Yahudi dan Dajjal. Karena kaum Khawarij mereka akan berperang di pihak
Yahudi dan Dajjal, yaitu bersama Yahudi dan Dajjal melawan kaum muslimin. Ya, melawan Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, Isa bin Maryam dan kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di akhir zaman. Jadi dari hadis-hadis tersebut dapat kita pahami bahwa Khawarij ini akan terus ada sampai akhir zaman. Ya, pemikiran-pemikirannya terus berkembang, bahkan sangat cepat menyebarnya di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dari itu dalam kesempatan ini kita akan sedikit jelaskan tentang beberapa ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang bisa menyeret seseorang kepada bid'ah Khawarij ini. Ya. Dan setelah Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa riwayat yang menyebutkan ciri-ciri Khawarij, ya, seperti rambut mereka yang selalu botak, ya, kemudian tanda-tanda ibadah yang ada pada tubuh mereka, kemudian ciri-ciri fisik mereka yang yang disebutkan di dalam hadis, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, tanda yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah tanda orang pertama yang muncul dari mereka, bukan menjadi tanda khusus pada seluruh mereka. Ya, seperti botak. Ya, tidak semua. Kalau nggak botak berarti nggak Khawarij, bukan. Itu ciri-ciri kaum Khawarij yang pertama dulu. Simahumut tahlik, kata Nabi. Tanda-tanda mereka botak. Bukan berarti semua Khawarij pasti botak, tidak. Ya, sekarang ini banyak Khawarij yang gondrong-gondrong juga. Ya, dan itu ciri-ciri yang kita katakan ciri secara umum, secara garis besar. Telah disebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwa mereka akan senantiasa ada sampai munculnya Dajjal. Dan kaum muslimin sepakat bahwa Khawarij tidak hanya pada pasukan kaum muslimin sepakat bahwa Khawarij akan ada bersama pasukan Dajjal tersebut. Demikian. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakhrujuna qaumun fi akhiriz zaman. Ini adalah dalil bahwasanya Khawarij akan ada sampai akhir zaman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, ahdatsul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qawlil bariyah, la yujawizu imanuhum hanazirahum, yamruquna minad din kama yamruqu as-sahm minar ramiyah, fa aynama laqitumuhum faqtuluhum, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Ini hadis Ali. Rasul mengatakan pada akhir zaman nanti. Kalau Rasul mengatakan akhir zaman itu dimulai semenjak Rasulullah wafat. Sudah terhitung akhir zaman itu sampai nanti menjelang hari berbangkit. Ini akhir zaman. Kita termasuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Nabi mengatakan akan keluar pada akhir zaman nanti satu kaum yang berasal dari para pemuda yang muda-muda usia. Ahdatsul asnan. Ahdatsul asnan artinya adalah mereka adalah orang-orang yang masih muda belia usianya. Itu para pemuda. Ini isyarat bahwasanya kebanyakan orang-orang yang mengikuti ya kelompok Khawarij ini adalah para pemuda yang punya gairah dan semangat, energik. Punya kita katakan gairah atau semangat yang tinggi, yang besar. Sufahaul ahlam, namun bodoh otaknya, dangkal pikirannya. Sufahaul ahlam artinya adalah al-uqul, al-aql, al-faham, yaitu buruk pahamnya. Muda usianya, buruk pahamnya. Yaquluna min khairi qawlil bariyah. Mereka mengucapkan atau menyampaikan kata-kata yang baik
dari sebaik-baik manusia. Yaitu mungkin mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi. Ya, karena kita ketahui bahwa sebahagian Khawarij itu adalah perawi-perawi hadis juga, dan sebagian sampai sekarang ini mereka jika berdalil atas kebenaran kelompok mereka berdalil dengan hadis-hadis Nabi. Akan tetapi iman mereka tidaklah lewat dari kerombongan mereka. Dan mereka keluar dari agama ini bagaikan keluarnya anak panah dari busurnya. Barang siapa yang bertemu dengan mereka, maka bunuhlah. Karena barang siapa yang membunuh mereka, maka ia akan mendapatkan pahala pada hari kiamat. Nah, Rasulullah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang memerangi kaum Khawarij. Demikian konfidin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Itulah Khawarij yang akan ada sampai akhir zaman. Hingga pada zaman sekarang ini ada konfidin. Di antara kelompok Khawarij yang ada pada zaman sekarang ini, contohnya adalah Jamaah Takfir wal Hijrah. Ini contoh kelompok Khawarij yang ada sampai sekarang, yang ada pada zaman sekarang ini, yaitu Jamaah Takfir wal Hijrah. Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal menjelaskan secara sekilas tentang jemaah ini sebagai berikut. Jemaah takfir ini, perkataan Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, beliau mengatakan jemaah takfir wal hijrah adalah bukti adanya Khawarij pada abad ini, dan mereka menamakan diri mereka Jamaatul Muslimin. Mereka menamakan diri mereka Jamaatul Muslimin atau Jemaah Islamiyah, atau nama-nama lain yang menunjukkan bahwa kelompok mereka lah ya yang berhak dikatakan muslim. Kelompok lain tidak berhak dikatakan muslim. Keluar dari kelompok mereka berarti keluar dari Jemaah Muslimin, Jemaah Islam. Kelompok ini, kata beliau, muncul di Mesir. Nah, kebanyakan memang gerakan-gerakan Khawarij ini muncul di semenanjung utara Afrika atau di bagian utara Afrika, ya, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ini merupakan tempat-tempat yang subur bagi tumbuhnya dua gerakan, dua kelompok sesat, yaitu Sufi dan Khawarij. Nah, sekarang membentang terus, melebarkan sayapnya sampai ke Yordan, Suriah, Lebanon, sampai ke Irak sekarang ini. Bukan tidak mungkin, ya bahkan ya nyatanya sampai ke Indonesia juga. Jemaah ini muncul di Mesir, diprakarsai oleh seorang mahasiswa Fakultas Pertanian. Jadi dari seorang mahasiswa, bukan dari seorang ulama, ya Pak Nizidin. Pemerakarsanya adalah seorang mahasiswa. Ya, seperti kita lihat gerakan-gerakan di kampus yang banyak digalang ataupun diprakarsai oleh mahasiswa, membuat kelompok-kelompok baru di dalam Islam, memecah belah kaum muslimin. Ya, memunculkan nama-nama yang tidak dikenal sebelumnya oleh para salaf. Ya, seperti memunculkan Hizbut Tahrir, apa-apalah. Ya, kebanyakan diprakarsai oleh orang-orang yang bukan ulama, ikhwan fillah. Ya, termasuk Jemaah Ikhwanul Muslimin. Ya, jemaah-jemaah yang sesat itu kebanyakan itu dimunculkan oleh bukan ulama, seperti Jemaah Jawa Takwir ini. Muncul di Mesir, diprakarsai oleh seorang mahasiswa Fakultas Pertanian di Asyut. Namanya Sukri Mustafa. Pemikiran-pemikiran Khawarij ini menulari pemikirannya, menulari otaknya setelah ia terpidana masuk penjara sekitar tahun 1385 Hijriah. Lalu ia mendapatkan paham ini di dalam penjara. Jadi bukan di taklim, di dalam penjara. Dan kebanyakan tokoh-tokoh gerakan-gerakan yang memiliki pemikiran-pemikiran khuruj ini, ya, itu kebanyakan mendapatkannya dalam penjara, dan keluar penjara mereka jadi ulama. Kebanyakannya rata-rata seperti itu. Beda dengan Ibnu Taimiyah masuk penjara. Ya, mereka masuk penjara karena apa? Karena kejahatan. Karena paham yang buruk. Ibnu Taimiyah karena menyampaikan kebenaran lain itu.
Nah, dia mendapatkan paham ini dalam penjara sekitar tahun 1391 Hijriah. Akhirnya jemaahnya bertambah besar dan pemikirannya bertambah berkembang hingga teman-temannya atau tokoh-tokoh kelompok ini terbunuh. Kenapa? Diperangi oleh pemerintah atau dikejar-kejar oleh pemerintah karena mereka telah menculik Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi. Ya, karena tidak sepaham atau berseberangan pendapat dengan mereka. Demikian Ikhwanuddin. Dan ini akan kita jelaskan ya beberapa ciri-ciri pemikiran kelompok Jamaah Hijrah dan Takfir ini. Yang pertama, ciri mereka adalah mengkafirkan atau suka mengkafirkan. Hal ini mencakup satu, mengkafirkan para pelaku dosa besar dan menganggap mereka keluar dari agama, kekal selamanya dalam neraka, seperti pendapat kaum Khawarij terdahulu. Yang kedua, mereka menganggap kafir siapa saja yang berbeda dengan mereka dari kaum muslimin, baik ulama ataupun yang lainnya, dan menjatuhkan vonis kafir ini secara muayyan. Muayyan artinya ta'yin, yaitu terarah kepada person tertentu, yaitu dengan menyebutkan si fulan, yaitu namanya, si Zaid kafir, Khalid kafir, Umar kafir, demikian. Itu nama-namanya. Mereka tetap menentukan. Biasanya yang menjadi sasaran tembak mereka yang pertama adalah presiden atau penguasa. Ini yang menjadi sasaran tembak mereka yang pertama. Karena kalau ini sudah ditembak, kena, maka kenalah semuanya. Maka semuanya menjadi kafir. Kemudian yang ketiga, tercakup juga mereka mengkafirkan siapa saja yang keluar dari jemaah mereka, yang dahulu pernah bersama mereka, atau orang yang berbeda dengan dengan prinsip-prinsip mereka. Seperti yang pernah terjadi di Peshawar, Pakistan, yaitu sebagian orang dibunuh oleh kaum Khawarij ini karena keluar dari kelompok ini. Jadi mereka menghalalkan siapa saja yang keluar dari jemaah mereka atau kelompok mereka. Dalam hal ini mereka menggunakan hadis Nabi yang tidak tepat penggunaannya, yaitu apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Maksud mereka di sini adalah yang keluar dari kelompok mereka. Maka mereka tidak segan-segan menghalalkan darahnya. Walaupun dengan lisan mengatakan si fulan halal darahnya. Kenapa? Karena sudah keluar dari kelompok kita, jemaah kita. Telah melepaskan dirinya dari baiat. Ya, dari imam. Nah, demikian ikhwan fillah. Kemudian mengkafirkan masyarakat muslim yang bukan dari kelompok mereka dan menghukumi mereka sebagai masyarakat jahiliyah. Ya, menghukumi abad ini sebagai abad jahiliyah modern. Nah, ini adalah satu ungkapan yang tidak benar ikhwan fillah. Karena kejahiliyahan tidak akan kembali setelah datangnya Islam, setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perangai-perangai jahiliyah memang masih ada pada umat ini, namun tidak boleh mensifati zaman setelah datangnya zaman nubuwah yang terakhir yaitu Muhammad SAW dengan sifat jahiliyah. Karena zaman jahiliyah sudah habis. Ya, seperti yang ditulis oleh sebahagian penulis dari kelompok mereka atau dari tokoh mereka, yaitu Muhammad Qutb, ya, dan bukunya sempat tersebar dan alhamdulillah sekarang buku-buku seperti itu sudah kalah dengan buku-buku salaf. Ya, jahiliyah abad modern, jahiliyah abad 20 atau kira-kira begitulah judul bukunya. Nah, ini tidak benar. Oleh karena itu para ulama membicarakan tentang penggunaan istilah jahiliyah modern atau jahiliyah abad 21, abad 20, abad apa saja setelah datangnya risalah Islam. Baik. Lalu menganggap kafir siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak tanpa perincian. Nah, dalam hal ini mereka mengkafirkan juga pegawai negeri. Karena menurut mereka pegawai negeri itu termasuk perangkat-perangkat hukum yang mendukung hukum selain hukum Allah. Lalu mereka kafirkan secara mutlak dengan menakwilkan secara keliru firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Mereka berpaling dari tafsir salaf di dalam ayat ini. Ya, Ibnu Abbas mengatakan yaitu kufrun duna kufrin. Sementara Khawarij mengatakan kafir keluar dari Islam. Maka mereka mengkafirkan mulai dari presiden sampai bawahannya, seluruhnya.
Termasuk di dalamnya mereka mengkafirkan pegawai negeri tanpa perincian, tanpa pengecualian maksudnya. Lalu mengkafirkan siapa saja yang tidak mau hijrah kepada mereka. Tidak mau hijrah kepada mereka, maksudnya tidak mau ikut berbaiat dengan imam mereka. Kemudian menganggap kafir secara mutlak orang yang tidak mengkafirkan orang kafir menurut mereka. Yaitu apa? Tasalsul hukum takfir. Ya, menguji orang. Menurut kamu, misalnya, presiden ini kafir atau tidak? Kalau dijawab tidak, maka dia kafir juga. Karena telah dianggap tidak mengkafirkan orang kafir menurut mereka. Nah, demikianlah akhirnya semua kafir. Jadi di antara mereka ada yang mengkafirkan ibu bapaknya, ada yang mengkafirkan seluruh keluarganya, seluruh kaum muslimin, sampai-sampai di antara mereka ada yang mengkafirkan dirinya sendiri. Itu ciri mereka yang pertama, yaitu suka, royal, gemar mengkafirkan, gampang mengkafirkan. Maka tidak boleh kita gampang di dalam mengkafirkan, menjatuhkan hukum kafir. Ada pula istilah kafir tanpa sadar. Ini ciri-ciri pemikiran Khawarij, ikhwan fillah. Ciri-ciri pemikiran Khawarij sangat berbahaya karena itu dapat menjurus, karena berawal dari takfir berujung kepada apa? Pembunuhan, penumpahan darah kaum muslimin tentunya. Menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, berawal dari pengkafiran berujung kepada pengeboman. Ya, gampanglah melakukan tindakan-tindakan pengerusakan dengan alasan apa? Dengan alasan mereka sudah kafir. Dengan alasan ini masyarakat jahiliyah, tidak memandang keislaman orang lain. Nah, kemudian yang kedua, ciri mereka yang kedua adalah kewajiban hijrah dan uzlah, menyendiri. Mereka mewajibkan hijrah dan uzlah. Maksudnya adalah satu, meninggalkan masjid kaum muslimin dan tidak sholat di dalamnya, walaupun harus meninggalkan sholat Jumat. Di antara mereka ada yang sholat Jumat di rumah, ya, sholat Jumat di rumah. Kenapa? Karena tidak sah sholat Jumat bersama kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin. Kenapa? Karena imamnya kafir. Apalagi imamnya dari Depak, kan begitu, dari MUI. Wah, pegawai negeri kafir. Jadi mereka ada sebagian dari kelompok-kelompok ini yang membuat ya salat Jumat di rumah-rumah. Demikian. Bahkan ada di antara mereka, ini ada juga ya di sebahagian tempat di Pakistan dulu, dia di antara Khawarij ini, ada yang salat Jumat sendirian di dalam kamarnya, khutbah dia sendirian. Itulah jahilnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti orang gila memang. Dalam kamarnya dia itu mahasiswa, ikhwan fillah. Ya, mahasiswa di sana. Ya, kena paham Khawarij seperti ini. Jadi dia azan di kamarnya, ya. Kemudian dia khutbah sendiri, kemudian dia salat sendiri. Kemudian tidak bergaul dengan masyarakat muslim yang ada di sekitarnya secara mutlak. Kalau perlu enggak ya, kalau bisa kalau perlu tidak perlu saling mengenal, saling mengunjungi, itu enggak perlu menurut mereka. Ya, sehingga ya di antara ciri-ciri Khawarij ini adalah masyarakat tidak tahu menahu tentang keadaan mereka, tentang keberadaan mereka. Datang ke satu tempat tidak melapor ke RT RW karena itu mereka anggap tidak ada. Mereka anggap kafir semuanya. Jadi tidak perlu punya KTP, tidak perlu punya identitas. Konon lagi kepala kartu rumah tangga atau kartu keluarga atau pajak-pajak yang lain, mereka sama sekali tidak mau urus itu. Tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Enggak lapor-lapor, datang ke satu tempat enggak lapor sama keplingnya, dan masyarakat menganggapnya asing. Masyarakat juga tidak tahu menahu siapa dia, dari mana datangnya, siapa namanya, bagaimana asal usulnya. Maklum tidak pernah bertatap muka atau mengunjungi tetangga, atau tidak, tetangga juga tidak tahu menahu siapa dia, dari mana datangnya. Ini menimbulkan kecurigaan. Ya, itu banyak penggerebekan ya orang-orang seperti ini yang dicurigai sebagai
teroris. Jadi antum harus punya identitas. KTP diurus, jangan tanpa identitas di sini. Itu kewajiban. Ya, kartu rumah tangga atau kartu keluarga ada. Atau masih ikut orang tua kan begitu ya. Kalau antum sudah pisah dari orang tua, diurus itu. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Kemudian tidak ikut belajar dan mengajar serta mengharamkan masuk ke universitas atau sekolah-sekolah. Ya, mereka mengharamkan masuk universitas atau sekolah. Ya, kalaupun itu adalah universitas yang lembaga yang agama, misalnya ma'had ataupun jamiah, mereka katakan itu jamiah. Ya, banyak ahli bid'ahnya. Ya, masuk Madinah katakan wah itu banyak sururinya. Masuk Libya itu banyak sururinya. Semua mereka cacat sekolah itu hingga mereka tidak sekolah. Belajar sendiri saja, otodidak. Ini merupakan ya kita katakan ya akibat, ya merupakan sebab mereka jatuh kepada pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Hingga mereka menjauhkan diri dari lembaga-lembaga pendidikan. Ya mereka anggap tidak sejalan dengan mereka. Ya sebagaimana perkataan para masyayikh, kalau kita cari sekarang ini sekolah yang ideal, enggak ada. Ya sebagian orang ada yang mentahdir Jamiah Islamiyah dengan alasan bahwa di sana gurunya enggak salafi semua. Ahli bid'ah. Nah, ini keliru ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Atau yang lainnya. Bahkan sebagian dari mereka ini ada yang sama sekali tidak menyekolahkan anaknya hingga jadi buta huruf. Nah, kalau sudah buta huruf kan bodoh, mudahlah. Mudah diapa-apain. Mudah dibodoh-bodohin kan begitu. Kemudian tidak membolehkan jadi pegawai negeri. Dan tidak boleh bekerja pada yayasan-yayasan umum. Serta haram bekerja di lingkungan mereka. Mereka sebut sebagai masyarakat jahiliyah. Nah, demikian ini ciri-ciri mereka. Itu yang mereka maksud dengan apa? Dengan hijrah dan uzlah. Jadi memutus kegiatan dengan masyarakat atau kaum muslimin yang ada di sekitar mereka. Seolah-olah mereka hidup di negara kafir. Bahkan lebih parah lagi. Dan oleh karena itu ciri mereka lebih suka tinggal di negara kafir daripada tinggal di negara muslim. Maka di antara tokoh-tokoh mereka ada yang cari suaka politik, ya pindah ke negara kafir seperti Muhammad Surur Zainal Abidin yang pindah dari Saudi ke Inggris. Nah, tokoh-tokoh mereka juga ya lebih suka tinggal di Eropa, di negara-negara kafir daripada di negeri Islam. Demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Baik. Kemudian ciri mereka yang ketiga, mengajak umat agar buta huruf dan mereka memerangi pendidikan, anti pendidikan formal. Sebagian dari mereka ada mengatakan tidak ada itu klasikal, enggak ada itu kelas-kelas. Ya. Belajar otodidak saja. Ya, belajar hanya sama mereka saja, hanya dengan mereka saja. Nah, ini merupakan ciri-ciri mereka. Hal ini mereka dakwakan karena Nabi SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang buta huruf menurut mereka. Nah, ini bodohnya mereka. Mereka berdalil bahwasanya Nabi buta huruf, ya ummi. Maka mereka jadi ummi juga. Tidak, itu adalah keistimewaan Nabi, itu kekhususan Nabi. Dan Nabi memerintahkan untuk mengajari al-banat, ya menulis dan membaca. Ada hikmah tersendiri, Nabi tidak tahu tulis baca. Enggak boleh umatnya mengatakan, wah Nabi ummi, tidak tahu tulis baca. Kita umatnya juga harus tidak tahu tulis baca. Tidak, salah itu, keliru. Nah, orang-orang Khawarij ini, jemaah takfir wal hijrah ini memahaminya seperti itu, ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum. Hingga akhirnya mereka memerangi pendidikan, mereka mengajak umat agar buta huruf, tidak perlu tahu tulis baca. Ya, tidak tahu perlu ilmu-ilmu dunia sama sekali. Nah, ini adalah keliru ya. Islam ya, bahkan para salaf tidak pernah mengajarkan ajaran seperti ini. Bahkan mereka mengajarkan, bahkan Ali bin Abi Thalib mengasas ya munculnya ilmu nahwu agar masyarakat bisa baca bahasa Arab, bisa baca tulisan Arab. Yang dulu enggak ada tulisan dulu ya, tanpa titik, tanpa
baris. Nah, itu dibuat ya kaidah-kaidah penulisan. Dibuat kaidah-kaidah ilmu nahwu supaya kaum muslimin bisa tulis dan bisa baca. Nah, demikian. Jadi tidak benar anggapan seperti itu, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, ciri mereka adalah mereka memilih sikap diam dan berlebih-lebihan di dalam klarifikasi atau kaidah tabayyun. Yang mereka maksud di sini adalah sama seperti yang dimaksud oleh para pendahulu mereka, yaitu Khawarij terdahulu. Apa itu? Yaitu tawakuf. Tidak menilai terhadap seseorang yang masih belum jelas statusnya, apakah dari kelompok mereka atau bukan. Jadi kalau salam, lihat-lihat dulu. Wah, ini bukan ini. Maka mereka tidak mengucapkan salam. Nah, kalau dari kelompok mereka, mereka mengucapkan salam. Ya, Nabi mengatakan, sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal dari kalangan kaum muslimin. Kita hukumi zahirnya muslim, kita ucapkan salam. Ini dia nggak tahu menahu tentang si fulan, dia tahu dia muslim. Ya, tapi karena dilihatnya dia tahu ini bukan dari kelompoknya, dia tidak ucapkan salam. Nah, ini ciri-ciri mereka ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Lalu bagaimana dengan sebahagian salaf yang tidak mengucapkan salam kepada ahli bid'ah? Tidak semua ahli bid'ah, hanya pentolan-pentolan yang apabila kita ucapkan salam maka akan bertambah tinggi kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Para dai yang mengajak kepada bid'ah, kita tahu bahwasanya dia adalah orang yang mengajak kepada bid'ah. Nah, ini tidak. Ini untuk tujuan syar'i. Adapun kepada awamnya, ya misalnya jemaat tabligh lah kita katakan awamnya, apakah antum tidak mengucapkan salam kepadanya? Ya, ucapkan. Tapi tokoh-tokohnya jangan, karena akan mengangkat kedudukan mereka. Ini untuk tujuan syar'i, asalnya kita harus mengucapkan salam kepada seorang muslim yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Nah, adapun mereka berlebih-lebihan di dalam klarifikasi atau kaidah tabayyun dan tawakuf. Jadi mereka akan bersikap tawakuf terhadap seorang yang masih belum jelas statusnya, apakah dari kelompok mereka atau bukan. Mereka tidak menghukuminya kafir dan tidak juga mengatakannya ia muslim, kecuali setelah jelas bahwa ia dari kelompok mereka dan telah membaiat imam mereka. Setelah itu barulah ia menjadi seorang muslim. Bila tidak, maka mereka hukumi, mereka vonis kafir. Mereka sebut kafir. Nah, ini merupakan ciri yang keempat. Kemudian yang kelima, pendapat mereka yang mengatakan bahwa tokoh mereka yaitu Sukri Mustafa adalah Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman. Ini anggapan mereka. Kemudian yang ke-6, anggapan bahwa jemaah mereka adalah jemaah muslimin, jemaah akhir zaman yang akan mengunduh Dajjal, Taifah Mansurah dan lain-lain sebagainya. Mereka mengklaim kelompok mereka seperti itu. Kemudian yang ke-7, perkataan mereka bahwa kewajiban syariat bila saling berbenturan, maksud mereka dari hal itu adalah bolehnya perkataan mereka bahwa sebahagian kewajiban syariat bisa saling berbenturan. Yang mereka maksud di sini adalah bolehnya meninggalkan sebahagian kewajiban ketika ada hal yang lebih besar yang tidak bisa kita lakukan kecuali dengan meninggalkan syariat tersebut. Jadi mereka meninggalkan salat Jumat karena mereka anggap bahwa mereka masih dalam masa lemah, masih dalam fase Mekah, ya seperti sebagian kelompok Khawarij ya abad ini yang membagi kaum muslimin sekarang menjadi dua fase. Fase Mekah, fase Madinah. Nah, sekarang masih fase Mekah, enggak ada kewajiban salat Jumat, salat jemaah dan lain sebagainya. Sebagian mereka membolehkan mencukur jenggot dengan dalih jenggot akan mempersempit ruang gerak mereka dan akan berbahaya bagi mereka. Sebagian dari mereka membolehkan meninggalkan ciri-ciri Islam untuk tujuan-tujuan perjuangan dan pergerakan mereka.
Oleh karena itu kita lihat tokoh-tokoh Khawarij yang tertangkap itu, ya, tanpa jenggot. Nah, sudah di dalam penjara baru dia pelihara jenggot. Nah, itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ke-8, dasar-dasar dan ciri-ciri bid'ah lainnya yang ada pada mereka, seperti pendapat tentang adanya fasih hukum, yaitu dibolehkan meninggalkan sebagian syariat serta boleh melakukan sebahagian yang diharamkan, seperti mencukur jenggot dan lain sebagainya. Isbal. Yang kedua, membuat dasar syariat yang baru yang berbeda dengan manhaj salaf, dan mereka menolak ijma serta melarang ittiba dan taklid secara mutlak. Mereka anggap bertanya kepada ulama itu adalah taklid. Jadi mereka wajibkan semua manusia untuk beristihad. Nah, ini ciri mereka atau bid'ah yang mereka munculkan. Jadi mereka anggap bertanya kepada ulama itu adalah taklid. Nah, kalau kita menyampaikan kepada mereka pendapat atau fatwa ulama, mereka akan mengatakan jangan taklid. Dan mereka mewajibkan kita mau kaum muslimin untuk beristihad. Dan diantaranya juga yang ketiga, tidak berpedoman kepada pemahaman sahabat. Tidak mau menerima bimbingan para ulama di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Yaitu mereka benci manhaj salaf. Ini ciri mereka. Ya, mereka tahu bahwasanya manhaj salaf inilah yang akan menghalangi, merintangi pergerakan mereka. Maka mereka sangat memusuhinya, sangat membenci manhaj salaf ini. Kemudian mereka tidak mengakui khilafah Islamiyah setelah abad keempat dan menganggap kafir abad-abad sudah itu. Di antaranya komentar-komentar miring tentang Muawiyah, ya, Yazid bin Muawiyah dan lain-lain. Kemudian bersikap keras dan kasar dalam bergaul, yaitu tidak punya akhlak yang baik, tidak punya muamalah, etika muamalah yang baik. Maklum karena mereka menganggap orang-orang di luar kelompok mereka itu ibarat orang kafir yang bebas diperlakukan apa saja. Boleh ditipu, boleh dizalimi dan diambil barangnya, halal semuanya. Nah, ini ciri mereka. Dan mereka bersikap keras dan kasar di dalam bermuamalah dengan orang lain, khususnya dengan kaum muslimin. Nah, demikian ya, ya, Rasul mengatakan ada dua ciri yang tidak akan bisa ada pada diri orang munafik. Yang pertama adalah husnus samtin, yaitu akhlak yang terpuji. Kemudian merasa berilmu, sombong dan merasa lebih istimewa daripada kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini dilihat dari lagak mereka, gaya mereka yang seolah-olah ilmu semua ada di dalam kepala mereka dan menganggap kecil orang lain. Nah, ini ciri mereka. Merasa sudah melahap habis semua kitab-kitab besar katanya. Orang lain gak ada ilmunya. Dan mereka salah di dalam memahami perkataan para ulama bahwasanya ahli bid'ah adalah orang yang tidak berilmu. Lalu mereka samaratakan semua ahli bid'ah dan tanpa memahami apa maksud ucapan itu. Sementara mereka sendirilah yang sebenarnya menjadi ahli bid'ah itu. Kemudian menghalalkan darah dan menculik orang yang berbeda dengan mereka. Menghalalkan darah, menghalalkan harta, ini merupakan ciri dari kelompok ini. Kemudian cepatnya terjadi permusuhan, perpecahan dan saling memakan di antara mereka sendiri. Yaitu mereka akan terpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang kecil. Ya, seperti NII kita lihat, ya, terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Dan ini merupakan ciri ahli bid'ah, yaitu al-furqah. Oleh karena itu dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Kenapa? Karena ciri dari bid'ah adalah berpecah. Ya. Maka dibuatlah kelompok yang lain hingga kita katakan banyak sekali turunan-turunannya. Seperti kita lihat pada kaum Khawarij terdahulu, banyak sekali kelompok-kelompok dan sekte-sekte mereka. Seperti yang disebutkan di dalam buku-buku sejarah, ya, khususnya yang bercerita tentang al-firaq, tentang kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Ya, kita lihat
Ya, kelompok bid'ah itu cirinya adalah saling berpecah di antara mereka. Akan muncul kelompok-kelompok lain yang tidak sependapat. Mereka akan membuat kelompok baru hanya karena tidak sependapat dalam satu masalah. Demikian Ibn Fiddin. Nah, itulah dia sekilas tentang tentang kelompok Jamaah Takfir wal Hijrah ini, yang kita ambil dari tulisan Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Khawarij. Nah, demikian Ikhwan Fillah, nanti akan kita lanjutkan lagi masih perbicaraan kita tentang Al-Khawarij ya. Belum selesai kita membahasnya, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang bertanya, apakah menentang republik disebut khawarij juga? Ini pertanyaan masih samar. Apa yang dimaksud dengan republik di sini? Demokrasi contohnya, kita tidak setuju demokrasi. Salaf tidak akan menyetujui sampai akhir zaman yang namanya demokrasi. Cuma apakah salaf memberontak kepada penguasa muslim yang menerapkan demokrasi? Tidak. Jadi itu pertanyaan harus dipertegas lagi, apa maksudnya? Karena perbuatan menyimpang atau sesat yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa tidaklah bisa menjadi alasan bagi kita untuk apa? Mengangkat senjata atau memberontak terhadap mereka. Nah, demikian ya Pak Nifid. Kewajiban kita adalah an-nushu, nasihat, dan menyampaikan yang hak. Apakah rekaman video bisa menjadi saksi dalam perzinahan sehingga dapat ditegakkan had? Menurut pendapat yang rajih dari fatwa para ulama sekarang, ya, ini tidak bisa. Karena ini bisa direkayasa. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini bisa saja ya direkayasa. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai bahan, tidak bisa diangkat menjadi saksi, ya, tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti ya di dalam kasus perzinahan. Wallahu a'lam. Demikian juga gambar, tidak bisa. Karena bisa saja terjadi rekayasa di situ, rekayasa teknologi bisa. Apakah kaum Khawarij mengetahui bahwa mereka akan masuk neraka? Kebalikannya, mereka meyakini mereka akan masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Kalau mereka tahu, mereka nggak akan jadi Khawarij, Ikhwan Fillah. Apakah sekarang Dajjal sudah ada? Ya, Dajjal sekarang sudah ada dan ia sekarang terikat, terbelenggu di satu pulau. Dan akan muncul nanti dari Khurasan. Apakah kitman
yang berarti kerahasiaan, menjadi pedoman perjuangan kaum Khawarij. Ya, ini menjadi salah satu ciri mereka, yaitu kitman, menyembunyikan apa yang ada pada mereka. Karena tidaklah suatu disembunyikan mereka, melainkan pasti batil. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Tidaklah dua orang berbisik-bisik dalam urusan agama mereka, melainkan mereka berada di dalam satu taksis kesesatan, sedang mengasas sebuah kesesatan. Jadi tidak ada bisik-bisik dalam urusan agama. Dalam hal ini mereka mirip dengan Syiah yang menerapkan taqiyah. Hampir sama ini kitmannya ya kaum Khawarij, kaum Harakah dengan apa? Dengan taqiyahnya Syiah Rafidhah. Apakah kita boleh membunuh kaum Khawarij tanpa ada perintah dari penguasa? Tidak boleh. Memerangi mereka ini di bawah pimpinan, di bawah kita katakan perintah dari penguasa. Kecuali dia menyerang kita, seperti yang dijelaskan di dalam poin ke-35 tadi. Kecuali dia menyerang kita. Ya, kita boleh membela diri. Tapi kalau memerangi mereka itu adalah kewajiban pemerintah. Kaum Khawarij, ada yang bertanya dan pertanyaannya bagus. Ustaz, kaum Khawarij seperti Jamaah Takfir wal Hijrah terkadang merekrut anggota yang awalnya sangat awam terhadap Islam. Lalu bagaimana posisi anggota tersebut? Apakah ia benar-benar termasuk dalam golongan Khawarij itu? Ya, ia termasuk. Awamnya. Cuma beda tingkatannya antara awam dengan apa yang terpelajar. Tapi apakah ia tergolong? Ia tergolong, masuk dalam golongan itu. Makanya seorang harus tahu jalan hidayah. Dia harus sungguh-sungguh meminta ihdinas siratal mustaqim. Untuk apa kita minta itu? Untuk agar kita terhindar dari kelompok-kelompok sesat. Tahu jalan yang benar. Nah, kalau sudah tahu jalan yang benar, jangan cari lagi jalan-jalan yang lain. Dalam hal ini tentunya seorang tidaklah mungkin dikatakan, wah saya tidak tahu itu kelompok Khawarij. Ya, saya tidak tahu menahu itu. Ya salah dia, kenapa dia tidak belajar? Karena tidak bisa dikatakan al-udhru bil jahli pada masalah ini. Kenapa? Karena sarana untuk ilmu ada. Al-udhru bil jahli jika tidak ada di sana wasilah ilmu. Seorang yang tinggal jauh dari kaum muslimin, tidak tahu menahu, dia nggak ada sarana ilmu seperti buku, apalagi sekarang ini sudah tersebar. Dan dakwah salaf, dakwah ahlus sunnah juga sudah menyebar, dan dia sudah tahu, dia pasti mendengar. Jika dia masih ikut juga kelompok-kelompok seperti itu, berarti itu adalah akibat kelalaiannya menuntut ilmu dan mencari yang hak. Demikian. Bolehkah kita mendoakan saudara kita yang tersesat tersebut agar kembali kepada manhaj yang lurus? Ya harus. Itulah usaha yang bisa kita lakukan untuk dia setelah nasihat. Demikian Ibn Fiddin. Ya sebelum dia pakai rompi yang berisi bom, kan begitu. Yang penting untuk tidak menjadi bagian dari mereka, bagian dari aksi mereka, dan bagian dari dakwah mereka. Itu yang penting. Ya. Nah, mereka melakukan aksi-aksi musuh dana. Kadang-kadang dana mereka merampok, dan perampokan itu di daerah-daerah, termasuk di Medan, melakukan perampokan. Dan perampokan itu dilakukan oleh kelompok tertentu, dan kita tahu kelompok-kelompok itu orang-orangnya dari mana mereka berasal. Dan kelompok apa mereka? Nah, kita tidak boleh tersangkut paut dengan kelompok seperti ini. Karena turunannya itu juga bertanggung jawab, karena itu kaitannya. Ya, termasuk juga yang
mendakwahkan bahwasanya boleh bom syahid seperti itu. Itu masuk bagian dari mereka. Nah sekarang ini ada acara di Masjid Agung Binjai. Nah tokoh Khawarij itu diundang ke sana, Halawi Ma'mun, yang sangat benci Ikhwanifidin terhadap salaf. Sangat benci dan sangat membenci ulama-ulama ahlu sunnah pada abad ini seperti Syekh Al-Albani. Tidak tanggung-tanggung dia katakan murji'ah. Anak ingusan menuduh ulama besar murji'ah. Lalu siapa yang khawarij? Dia. Ulama tentu ikhwanifidin terlepas dari tuduhan ya anak ingusan ini. Ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum. Bolehkah bercumbu dengan wanita haid asal tidak ada jima? Ya boleh. Isna'u kulla syai'in kata Nabi illa nikah. Ya lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Apa yang dimaksud dengan nikah di sini? Yaitu al-jima. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya kajian kita pada hari ini. Ini dari mana? Ini dari internet. Apakah salah satu dari sekian banyak ciri-ciri khawarij pada jemaah tertentu bisa dikatakan mereka termasuk khawarij? Mereka dikatakan yang memiliki pemikiran-pemikiran khawarij dan ciri-ciri khuruj. Ya. Sebagaimana sebagian kelompok sekarang memiliki ciri-ciri sufiah seperti jemaah tabligh. Saya hidup di negeri yang dipimpin oleh orang Islam, tapi gubernurnya orang kafir. Setiap nyepi tidak boleh keluar rumah. Bagaimana jika nyepi bertepatan dengan hari Jumat? Ya setelah Jumat keluar. Oh bisa diusir ya, nggak apa-apa diusir lah. Memang harusnya antum pergi. Bagaimana dengan buku Dajjal dari segitiga Bermuda? Bisakah dipertanggungjawabkan? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu hanyalah info-info yang dikumpulkan oleh seorang wartawan, bukan ulama. Jadi nggak boleh dijadikan pegangan. Yang nulisnya juga bukan ulama, tapi wartawan. Jadi jangan dijadikan pegangan. Menikah dengan akhwat khawarij halal atau tidak? Ya halal. Kalau soal halal tidaknya saya katakan halal, tapi kalau baik tidaknya nggak baik. Paham? Tidak baik. Karena menikah itu ikhwan fillah, ada sebagian orang menikah dengan satu alasan. Ya nggak apa-apa lah akhwatnya asal-asalan, nanti kan bisa dibina. Nah begitu dia. Nah begitu jadi istri nggak bisa dibina, pening dia. Dia pula yang dibina. Wanita yang bermukim di negeri lain tanpa mahram, tentunya dia bersafar ke sana. Dan dia tidak boleh bersafar tanpa mahram. Jadi kewajibannya adalah kembali ke negerinya. Mungkin pertanyaannya perlu dijelas. Mungkin yang bertanya itu adalah orang-orang yang sekolah atau wanita-wanita yang sekolah di luar negeri, ataupun yang bekerja. Nah itu tidak boleh ikhwan fillah. Ya kecuali dia diantar oleh mahramnya di tempat yang aman dari fitnah, ada yang bertanggung jawab di sana, nah barulah dibolehkan. Jika tidak, maka boleh seorang wanita pergi keluar dari rumahnya tanpa mahram. Sahkah sholat di belakang imam ahli bid'ah? Sah, dan tidak perlu mengulang sholat kita.
Apakah kita boleh simpati terhadap perjuangan Khawarij melawan Amerika? Ikhwani fillah, ini sudah saya jawab dahulu. Apakah kita harus simpati kepada Fidel Castro yang juga melawan Amerika? Sekarang masalahnya masalah melawan Amerikanya atau Khawarijnya. Seperti Fidel Castro melawan Amerika, apa simpatian tuh dengan Fidel Castro-nya karena dia melawan, hanya semata-mata dia melawan Amerika? Bukan itu jadi ukurannya. Ya. Sebagian orang bahayanya kalau kita katakan ya kita harus simpati. Nah, simpati akan menyeretnya kepada apa? Rasa suka. Akhirnya dia terjerat masuk ke dalam kelompok itu. Membenarkan tindakan-tindakannya, ini berbahaya. Jadi tidak perlu simpati sebenarnya. Kewajiban kita sebelum meluruskan si Amerika, seperti kata Ibnu Taimiyah tadi, meluruskan kelompok-kelompok Khawarij ini. Nah, itu tugas pertama sebenarnya. Dan itu lebih berat daripada melawan Amerika. Percayalah, melawan Amerika lebih gampang daripada melawan Khawarij. Percaya enggak? Ya seperti yang terjadi pada dalam sejarah Islam terdahulu, ya, membereskan ya kelompok-kelompok seperti ini lebih sulit. Menghadapi Syiah sangat sulit daripada menghadapi musuh yang benar-benar nyata. Demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Tentara Islam dalam waktu yang singkat bisa menaklukkan negeri-negeri kafir. Mudah. Tapi membereskan kelompok-kelompok seperti ini, ya seperti musuh dalam selimut, sulit. Ya sulit untuk diatasi, dan itu dialami sendiri oleh para sahabat. Bagaimana sulitnya Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi orang-orang ini. Bagaimana sulitnya Utsman bin Affan untuk meredam gerakan-gerakan seperti ini. Hingga akhirnya Utsman dan Ali bin Abi Thalib terbunuh ikhwani fillah di tangan mereka. Yang tidak bisa dilakukan oleh Kaisar dan Panglima Romawi maupun Parsi. Tidak bisa dilakukan oleh Panglima Parsi maupun Romawi. Membunuh Ali bin Abi Thalib. Tidak bisa. Bahkan Panglima Romawi masuk Islam dia. Berhadapan dengan Khalid bin Walid. Itu Panglima Romawi. Tapi kalau Panglima Khawarij, mereka berperang melawan Ali bin Abi Thalib sampai mati. Tidak ada istilah menyerah di dalam kamus mereka. Hingga tersisa 10 orang lari. Itu tidak dikejar oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, demikian ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Itu Khawarij. Jadi sangat berat sebenarnya. Dan berisiko sebenarnya. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.